Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Abriani Pasaribu dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Tadris Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator suatu reaksi kimia dalam tubuh. Katalisator sendiri berarti mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Misalnya terdapat suatu reaksi kimia tanpa katalis atau tanpa menggunakan enzim, maka energi aktivasi yang digunakan akan lebih tinggi. Kemudian, ketika suatu reaksi kimia menggunakan katalis, maka energi aktivasinya akan lebih rendah, tetapi laju reaksi kimianya akan lebih cepat. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa enzim itu berfungsi sebagai biokatalisator atau pemercepat suatu reaksi kimia. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut sebagai enzimologi, sedangkan komponen dari keseluruhan dari enzim disebut dengan haloenzim. Haloenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama, apoenzim, yang kedua, kofaktor. Apoenzim adalah penyusun yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor adalah penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Nah, selanjutnya, kofaktor ini terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada koenzim, yang kedua ada gugus prostetik. Yang pertama itu adalah koenzim. Koenzim itu tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik itu tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatannya enzim dengan substrat pada saat terjadinya reaksi. Sedangkan bagian dari selain sisi aktif disebut dengan alosterik. Nah, selanjutnya sifat-sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama, enzim adalah protein. Ini dikarenakan karena enzim itu tersusun dari protein. Yang kedua, enzim itu bersifat termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, enzim itu berperan sebagai biokatalisator atau yang mempercepat lajunya reaksi kimia. Keempat, enzim bersifat spesifik, artinya enzim bekerja hanya untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik atau reversible. Ini disebabkan karena enzim dapat berfungsi untuk penyusun substrat atau untuk memecah suatu substrat. Yang keenam, enzim tidak ikut bereaksi saat reaksi terjadi. Yang ketujuh, enzim berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang pertama adalah suhu. Enzim itu bersifat termolabil, sehingga suhunya haruslah optimal. Pada manusia, suhu optimum untuk kerja enzim itu berkisar antara 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Meskipun pada bakteri tertentu ada yang mampu mencapai 70 derajat Celcius untuk suhu optimum dalam melakukan suatu reaksi. Faktor yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Enzim hanya akan bekerja pada derajat keasaman tertentu, tergantung jenis enzimnya. Karena pada umumnya enzim bekerja pada pH normal atau berkisar 6-8. Tapi ada juga enzim yang bekerja dalam kondisi asam, seperti enzim-enzim yang ditemukan dalam lambung. Berikut adalah contoh enzim yang bekerja dalam pH netral, pH basa, dan pH asam. Yang pertama, pada pH netral itu contohnya adalah enzim ptyalin. Pada pH basa contohnya adalah enzim tripsin. Dan pada pH asam itu contohnya adalah enzim pepsin. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim sedangkan substratnya sedikit, maka reaksi akan berjalan dengan cepat. Begitu pula sebaliknya, jika substratnya banyak tapi enzimnya sedikit, maka reaksinya akan berjalan lambat. Faktor yang keempat adalah inhibitor atau penghambat. Penghambat ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah inhibitor kompetitif, yang dimana inhibitor ini akan bersaing dengan substrat dalam menempati sisi aktif dari enzim. Sehingga jika inhibitor sudah menempati sisi aktif enzim, maka substrat tidak akan mampu bereaksi lagi dengan enzim.
Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif, yang dimana inhibitor ini tidak menempati sisi aktif dari enzim, melainkan dia menempati bagian allosterik dari enzim, sehingga ini dapat mengubah sisi aktif dari enzim tersebut. Jika sudah berubah sisi aktifnya, substrat juga tidak akan bisa bereaksi dengan enzim. Yang ketiga adalah inhibitor umpan balik. Inhibitor umpan balik ini berasal dari produk hasil reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan direaksikan tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim. Nah, teman-teman, terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori lock and key. Yang kedua, teori Indus-Witten. Yang pertama, teori lock and key yang dikemukakan oleh Emil Fischer yang berisi tentang enzim itu memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat tertentu. Yang kedua, teori Indus-Witten yang dikemukakan oleh Daniel Veslen yang berisi tentang enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substrat. Teori ini disebut juga dengan kecocokan yang terinduksi. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.